Kalau mau nanya matur dulu. Ya matur dulu. Kalau ngomongin masalah bahasa Buleleng terkenal juga kalau dalam sudut seni pertunjukan. Tiba dibuka, set salah baca terbang. Kalau dalam konteks bahasa itu kan bahasa ada yang disebut kasar Japag dan kasar Jawa. Ya. Saya juga melihat kok di Buleleng ada tatanan sorsinggih itu iya. sendiri. Wih, kle. Kan beda sama kle. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting Podcast penting nggak penting. Yos, balik lagi di RRI Singaraja Official bareng Abdi di sini. Thank you banget nih buat kamu yang udah like, share, subscribe video kita yang sebelumnya ya, Bli. Ya. Yang ini itu tembus 300 plus views-nya dan nambah rating kita jadi naik segini. Thank you banget buat semuanya. Tepuk tangan. Dan di episode sekarang kita mau bahas yang obrolan full culture abis soal Bali dan budayanya, ditemenin bareng sama Beli Kadek dan Beli Wayan. Harusnya manggilnya Beli Jeru kali ya? Ya, Jangan. Kalau mau nanya matur dulu. Ya matur dulu. Kayak matur gitu. Nih kita mulai dari budaya dan bahasa Buleleng dulu lah. Ya. Yang baru aja habis kita pemanasan ya. Bahasa Buleleng kan rata-rata sudah melekat. Tiang aja yang udah bertahun-tahun di Buleleng sengidang kelasnya bahasa Buleleng. Kental gitu. Ya. Ke Denpasar, ke Kelungkung, pernah ke Karangasem. Bu. Numas toya Bu. Berapa niki? Telung tali Gus, kena kudet telung tali. Pernah jadi bahasa Buleleng, apalagi nyeplosnya itu loh. Ya. Susah sekali ya. Apa memang begitu bahasa Buleleng atau gimana? Kita belinya mana dulu? Yang pertama sebenarnya kan itulah ciri khas bahas kebulelengan ya. Jadi Kebulelengan. kebulelengan itu dikenal karena bahasanya. Cicing nani gitu ya. Itu adalah bentuk kedekatan ya, sebuah ungkapan karena dia sudah merasa dekat. Bahkan kasta pun kalau sudah dekat sudah tidak ada lagi batas-batas itu, karena kan kadang-kadang kasta yang membuat itu menjadi sebuah bahasa sorsinggih itu. Yeah. Tapi di Buleleng itu sudah hilang jika dia dalam kondisi di mana mereka sudah dekat atau sudah lama saling mengenal gitu. Makanya sebenarnya ciri khas Buleleng itu kan itu sebenarnya keterbukaan, bagaimana dia bisa menerima dalam segala hal, dan yang terpenting ya cepat untuk melakukan perubahan. Dia menerima segala perubahan. Itu ciri khas Buleleng sesungguhnya. Nah, kalau Beli Dek udah berapa tahun di Buleleng, Beli Dek? Kalau Tiang 2019. 2019 di Buleleng. 2019 Buleleng, terus 2 tahun di Buleleng, pulang-pulang ke Karangasem sama. Emang sekuat itu pengaruhnya, sekuat itu pengaruhnya. Sing kesiap-kesiap Beli. Tapi uniknya Beli, kalau ngomongin masalah bahasa Buleleng terkenal juga kalau dalam sudut seni pertunjukan ya. Kita Bali Selatan mengadopsi itu untuk misalnya nih dalam kesenian Bondres misalnya. Iya. Itu terkenal tuh. Buleleng itu terkenal dengan bahasanya. Sampai kalau teman-teman di Bali Selatan itu mengambil salah satu karakter dari Buleleng. Sawaran Denbe. Ya, mengambil tokoh ya, bahasanya berasal dari Singaraja. Seperti itu. Mungkin bahasa Beli tadi sebelumnya juga kita ngobrol tentang friendly ya, bahasa orang yang memang sudah dekat dan ya sudah akrab, itu memang bahasanya asik gitu, bahasa Buleleng. Tetapi saya juga melihat kok di Buleleng ada tatanan sorsinggih itu sendiri. Cerita teman-teman banyak yang menyatakan kalau Buleleng tuh bahasanya, maaf ya dalam bahasa kasar-kasar. Tapi ketika masuk ikut berkecimpung juga bersama Empu Kuturan ya. Ada mahasiswa yang PKM, PKL itu saya lihat di beberapa daerah. Misalnya salah satunya yang di Seriret ya. Itu luar biasa bahasanya, Bli. Bahasa Balinya ketika diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan bahasa Bali, hampir saya pun juga berpikir ini apa yang dibilang. Itu ternyata ya
kalau mau cari bahasa-bahasa dari bahasa yang singgih sampai bahasa yang bahasanya kepala atau kasar itu ada di Singaraja. Buleleng itu uniknya. Nah iya, jadi apa alih di Buleleng ada. Kejang apa alih ada di Buleleng. Cuman ya kan kadang kita yang ngobrol atau di tongkrongan gitu kan, mungkin maksudnya lebih ke budayanya sendiri. Kalau orang Buleleng ya. Karena di Buleleng tuh makin akrab, makin sengkarwan bahasan itu. Istilahnya nih ya pasti kamu pernah dengar juga tuh. Kalau di Buleleng tuh kadang cicingnya bisa ngopi. Iya. Bahkan maksudnya memuji mungkin. Ini kamu juga pasti tahu. Maksudnya memuji. Cuman karena mungkin penekanan bahasanya yang bikin kesiap-kesiap orang. Wih. Kle. Kan beda sama kle. Beda gitu. Kalau dalam konteks bahasa itu kan bahasa ada yang disebut kasar jabak dan kasar jabe ya, kasar biasa. Kasar jabak itu ya kasar yang memang diperuntukkan untuk yang seperti tadi itu, jadi kle, cicing itu. Jadi dalam konteks dia tidak jabak. Kalau jabak itu misalnya orang tua kita bilang cicing, atau guru kita bilang cicing, itu kasar jabak namanya. Nah sebenarnya kan kita dalam konteks kasar yang biasa tadi itu yang digunakan. Nah sekali lagi kasar ini sebenarnya kan bagian dalam pergaulan yang memang menyebabkan kita semakin dekat berteman gitu. Kalau sudah bilang saling cicing nani itu sudah tidak ada ikatan lagi. Nah, bahkan saya pernah kejadian begini. Salah satu ide bagus ya, ketemu dengan temannya di Buleleng gitu. Padahal dari selatan, datang ke Buleleng. Oh udah dia cicing nani, nanti bisa cicing nani gitu. Padahal setelah yang tanya ternyata mereka pernah tinggal di luar Bali bersama-sama satu kos. Ya. Dia bilang sampai di Buleleng udah tidak ada ide bagus lagi, yang ada itu adalah kita berteman. Gitu. Jujur dia merasakan sekali. Dia merasakan sekali itu. Habis nangkil ke Kawitan di sana kan ya semua sorsinggih sekali, balik ke Buleleng wah campur semua gitu. Dan ya balik lagi bahasa kasar di Buleleng mungkin maksudnya adalah kalau berteman bahasanya itu keakraban lah. Beda hal kalau kita pakai bahasa Buleleng untuk ngatain. Balik lagi, iya kasar jabak gitu. Padahal kalau di kamus juga dilihat makna kata cicing kan anjing ya, maksudnya hewan gitu. Jadi tidak ada salah sebenarnya nyebut itu kan. Dengan menyebut kata-kata kasar yang lain juga mungkin kamu tahu banyak lah ya buat yang udah nonton YouTube kita di episode-episode sebelumnya. Tapi yang bikin itu jadi kasar mungkin karena penerimaan orangnya. Nadanya, penekanannya gitu. Ngomongin tentang penekanan kalau dalam dunia pendidikan ya ada adaptasinya banyak tuh, fonologi, tentang linguistik lah ya, dan gimana cara mengaplikasikannya. Kalau ngobrol bahasa Buleleng udah nyampur, tapi kalau dalam seni, Oke. Kalau dari sudut pandang seni ya, saya juga selaku penekun beberapa kegiatan kesenian ya. Baik dari pementasan, pertunjukan topeng misalnya, terus sebagai seorang dalang juga, dalang keributan, kerusuhan. Ya. Itu kalau kita ngobrolin bahasa ya dalam pertunjukan itu modal dasar. Itu modal pokoknya dalam proses berkesenian, khususnya misalnya di pementasan nih, wayang misalnya, wayang. Semua tata bahasa itu ada di dalamnya, dari bahasa. Kalau kita berbicara masalah, oke lah bahasa Kawi juga sebagai bahasa apa namanya transmisinya di sana ya dalam proses pertunjukan bahasa Kawi. Dan kita terjemahkan dengan bahasa Bali. Misalnya dalam proses kalau di wayang itu kan teman-teman seniman dalang sudah paham, dan teman-teman yang suka nonton wayang misalnya ada namanya penyacah parwe, pengalang ratu, dan ada paguneman misalnya. Tokoh-tokoh yang berkumpul, terus ada penakawan ya, tualen merdah, dan ini menerjemahkan bahasa Kawi dari para ratunya itu. Ini pasti menggunakan bahasa halus singgih. Betul. Ya. Posisi-posisinya itu lengkap. Nanti punakawan ngobrol dengan sesama punakawan, masyarakat bahasanya pun juga bahasa yang berbeda. Sehingga pokok sebenarnya ketika seorang seniman menggunakan bahasa itu modal dasarnya selain tarik suaranya ya. Modal dasar. Sehingga pengetahuan tentang tata bahasa itu penting dikuasai bagi seniman. Dan saya melihat loh, Bli, saat ini ya
generasi muda itu sudah apa ya, di media sosial kami lihat ya, perkembangan untuk belajar itu di zaman sekarang anak-anak itu sudah mulai apa ya, sangat respon dan banyak generasi muda betul. Berarti mereka pasti dengan secara langsung dan tidak langsung mereka pun juga belajar tentang itu. Ya. Iya. Tata bahasa dan lain sebagainya. Iya. Walaupun secara soft ya belajarnya, ya ndak harus lewat literasi yang pakem banget gitu. Lewat media pun gas gitu ya. Dulu orang mah bilang nonton Sendra Tari yang ada dalang-dalangnya kan jadul. Tapi sekarang tren loh. Mahasiswa berlomba-lomba ini gimana bikin acara biar sekeren itu. Tapi kan kalau apa istilahnya, kalau dalam dunia linguistik ya, menguasai teknik suara dan karakter itu kan susah banget, Bli. Tidak semudah itu, Bli. Dalam perjalanan pertama karir dalam di bidang seni itu total udah berapa tahun sekarang? Kalau masuk ke pertunjukan topeng ya, topeng Sedekar itu dari 2007-2010 saya sudah belajar menari saja dulu. Menari saja. Di topeng itu ada penglemar ya, ada yang mengawali dari topeng itu, topeng penglemar keras. Kalau Bu Leleng bilang ada topeng jago namanya, yang mulutnya ke depan. Topeng jago kalau teman-teman Bu Leleng bilang. Itu dari 2007 sampai 2010 belajar tari itu. Selanjutnya di 2011 sudah masuk ke tuturnya. Kita ikut juga masuk ke ranah ya menjadi penasar wijil, bondresan juga. Di sana juga berproses lah dari itu. Untuk karakter ya pasti kita belajar tentang tidak hanya penjiwaan. Saya bilang tadi bahwa bahasa itu menjadi modal pokok dasar, dan bagaimana menjiwai itu pun juga bahasa kayak tadi bilang ya. Ketika kita misalnya berperan sebagai seorang penasar, misalnya suaranya agak besar. Itu susah sekali itu. Dan tergantung karakter topeng penasarnya juga ya, seperti apa karakternya. Ada karakter yang memang dia berpengetahuan, pintar, tergantung bentuk karakter topengnya gitu. Itu pun juga nanti penggunaan tata bahasa dan pengkarakteran itu muncul pembelajarannya. Iya benar. Gitu. Mempelajari karakternya itu loh ya, biar dapat gitu. Kadang walaupun topengnya sama tapi dibawakan oleh dalang yang berbeda, feel-nya bisa berbeda. Itu mau mendapat soul jiwanya susah juga. Ya kalau nutur pakai budaya Bali nggak enak kalau nggak ada unsur budayanya. Kita sambil ngopi. Kopi. Sing ngopi sing jana. Ngopi sing jana. Karena kalau ngobrol di Bali, matur suksema. Kalau ngobrol di istilahnya ya di Bali sekarang, obrolan itu udah benar-benar terakulturasi dengan banyaknya budaya-budaya yang ada. Saya pernah nih terkejut, Bli. Ketemu bule kan, udah nyiapin gimana caranya ngasih tahu. Intinya dia nanya tempat lah, gitu sama guide-nya dia. Matur suksema sama guide-nya dia lah. Nanya, saya udah mikir kan, nanti lurus, belok kanan, set, sudah di-setting, you follow this way, turn right, set, udah nyiapin. Ternyata dia nyeletuk, Bli. Nawang tunggu sini, Bli. Waduh, ragu mau keluar di Beleleng, dia misi ketok-ketuan gitu ya, padah. Tuh, itu kental. Ternyata setelah diusut juga, dia kebetulan dari Tajun kan, gitu. Dia mau gambel dia bisa, nari dia bisa, gitu. Anaknya ikut sanggar. Kayak ini bule loh ya. Ya, untung nggak ada lengnya tuh. Buleleng. Nyampur banget jadi satu. Di balik budaya yang paling sekarang lagi ramai ya dibicarakan karena akulturasinya dari luar itu ya, Bli. Kita masih eksis sebenarnya. Jadi masih kuat gitu. Orang luar tuh masih mencintai banget, pengen tahu banyak, mendalam sampai ke lontarnya itu kan. Gitu. Tapi kenapa kok mungkin beberapa di Bali kalau dipresentasekan tidak sebanyak itu yang berminat untuk ini budaya saya loh. Harus diselami sampai ke inti-intinya kemudian saya share. Kenapa gitu, Bli, kira-kira? Yang pertama kan kalau saya melihat bahwa generasi sekarang itu tidak menemukan sesuatu yang bisa diperoleh dalam sebuah bahasa. Jadi ketika dia melihat bahwa ini sangat bermanfaat untuk saya, ada keinginan untuk mempelajari lebih dalam. Kalau orang barat itu kan sudah mulai berpikir bagaimana caranya saya mendapatkan sesuatu dari apa yang saya pelajari gitu. Nah,
Sesungguhnya ketika bicara bahasa itu kan seperti saya bilang tadi, bahasa Bali itu laku orang Bali. Jadi bagaimana orang Bali berperilaku itu dengan bahasa. Bahasa Bali itu tidak hanya sekedar sebuah bahasa. Di sana ada bahasanya, ada aksaranya, ada sastranya. Yang sebagian sastranya itu dipakai oleh seniman untuk berkesenian. Berkesenian. Nah, kalau aksaranya itu berbicara tentang naskah-naskah lontar yang hari ini kita jadikan pedoman kita melakukan kehidupan di Bali. Iya. Bayangkan satu pura tidak ada peluduknya. Bagaimana kita bisa melakukan prosesi upacara? Bener. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang kita lakukan? Apa dasar sumber sastranya? Biasanya kalau kita tanya sama leluhur atau sama nenek kita, atau nenek, nah ulijina sastranya orang gitu. Ketika kita rujuk kembali, sastra yang mana? Ternyata lontar. Nah, lontar inilah yang dalam konteks aksara itu menjadi sangat penting. Betul. Termasuk bahasa tadi yang kita bahas tadi, bahasa itu sumber attitude-nya orang Bali sesungguhnya. Iya. Ketika itu sudah mulai hilang, saya sudah agak mulai ragu bahwa kebalian orang Bali itu akan mulai memudar. Nah, setuju. Inilah yang saya cemaskan, mengapa sebenarnya bahasa Bali itu harus tetap ada. Hanya persoalannya memang tantangannya orang yang belajar bahasa Bali 1, sedangkan yang pengacaunya itu bisa 100. Media sosial, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. TV kita buka, akhirnya tidak kelihatan kinerja kita dalam rangka untuk bagaimana membumikan bahasa Bali itu. Iya. Jadi bahasa Bali secara utuh ya, tidak hanya bahasanya. Makanya kemarin saya sempat tersontak ketika ada banjir, tiba-tiba Pak Sugi bilang bahwa oh, ini karena kita sudah mengabaikan semua perintah-perintah leluhur kita. Misalnya mana disebut Karangtengen, Ulun Pangkung. Ulun Pangkung tuh harus ngelinggiang pelinggih itu. Sekarang udah enggak ada istilah Ulun Pangkung. Asal beda dipipis, udah dipila, udah selesai. Ulun rekening itu. Makanya kan ini yang tidak didapatkan value-nya oleh generasi kita. Sehingga tidak ada yang mau menekuni kecuali yang memang kuliah sastra Bali ya. Dan itu pun yang kuliah sastra Bali kepentingannya pangman kai gitu aja. Tidak semua juga ansih ingin mendalami lebih. Ya, padahal kalau didalami sebenarnya dari dalam isi materi-materinya kan adaptasi atau kita nerapinya ke kehidupan yang realita gitu kan, itu kan semuanya ada dasarnya. Orang identitas saya kita keluar pasti ketara kalau kita orang Bali. Kalau di Bali kerjanya di mana? Bikin patung, kental gitu. Nah sekarang kalau ngomongin sastra misalnya, sekarang kan fenomena di Bali banyak ya. Pastinya di media sosial juga yang provokatornya bukan cuman dari dalam aja, kan dari luar juga pasti. Kayak kemarin nih, sekarang mungkin di daerah kamu lagi banjir, kita juga turut mendoakan semoga lekas membaik bumi Bali, semoga lekas kembali normal lagi gitu. Bahkan kalau kita lihat di sastra juga kan ada ketika gimana kita merawat bumi kita sendiri. Seni boleh, beriatnya boleh, merugikan alam jangan ya kan. Gitu. Jadi itu juga ada dalam sastra, cuma tidak diselami aja. Gitu. Kalau menurut pandangan Beli Nyoman selaku akademisi lah yang bergerak dalam hal tersebut gimana? Jadi sebenarnya catatan-catatan lontar yang ada hari ini itu adalah catatan peristiwa yang dituliskan kembali oleh leluhur kita dalam konteks mistis. Biasanya kan selalu ditulis mistis, selalu begini-begini supaya kita takut. Nah, salah satu contoh yang Ulun Pangkung tadi. Ulun Pangkung itu selalu pasti di hulu yang memang itu akan sangat berpengaruh kepada hilirnya. Makanya di sana tidak boleh dibangun apapun. Ketika ini hilang, nanti ketika ada air besar, ini akan di hilir pasti akan hancur gitu. Nah, ini kan dikemas bahwa harus ada ngelinggih pelinggih di sana, harus ngaturang apa. Ketika ada rasa takut, kita akan menjaga. Nah hari ini dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan cara berpikir kita yang menyebabkan kita berpikir rasional asing mungkin ada gitu. Akhirnya pesan-pesan leluhur itu sudah mulai kita abaikan. Akhirnya kita merusak itu dan lain sebagainya dan akhirnya banjir. Betul. Nah, dulu Bali tidak pernah yang adanya banjir kecuali ya yang disebut Gejer Bali. Gejer Bali itu kan ketika ada gempa besar karena ada gunung meletus, Tambora. Akhirnya ini yang menyebabkan luluh lantak Buleleng. Kan ini baru hujan semalam sudah ngeluhin daripada yang Gejer Bali itu gitu. Ini kan ini ada apa? Konsep kita sudah bagus dari Tekarana, Ulu Teben, apalagi Tebet, Lajakan itu sudah semua ada, hanya ini persoalannya manusia Balinya yang
melupakan spirit hidupnya gitu. Wah, the spirit. Dalam, spirit hidupnya. Sambil ngopi bisa beli. Ini makin dalam buat kamu yang nonton nyambil lah ya. Berat banget obrolan kita ini. Ngomongin sastra yang penerapan seperti itu ya, saya setuju memang. Jadi teorinya ya teori ya. Sedalam apapun kalau diomongin kan bisa-bisa aja. Cuman nerapinnya balik lagi. Penerapannya itu yang balik lagi. Atau bahkan hanya yang bisa mengagumi aja. Seperti seni misalnya, nak kaki yang ragu, pidana penari, Menggus bisa ngujak. Demen gitu, malah kebalik gitu, lebih demen mempelajari dance-nya daripada tarinya gitu. Beli ketemu fenomena-fenomena gitu nggak beli? Oke, kalau nyambil ya bisa. Kalau yang sih ini analisa beli Nyoman tadi ya bagus sekali sebenarnya. Sering kalau saya ngobrol tuh sering bilang kayak gini. Konsep yang kita punya itu hanya ada dalam tumpukan buku yang berdebu. Nice. Iya. Karena itu hanya menjadi sebuah konsep belaka. Jelas misalnya perayaan Nyepi nih misalnya. Sebelum Nyepi Tilem itu kan ada pecaruan nih. Terus besoknya Nyepi. Itu sebenarnya apa? Merawat alam kan? Iya kan? Dan kita sebenarnya berusaha untuk beda halnya dengan prosesi misalnya pecaruan terus sampahnya ditaruh liar, berarti dia belum memaknai tentang proses itu gitu maksudnya. Ini supaya tidak konsep itu hanya berada pada tumpukan buku yang berdebu, ayo kita realisasi. Bukan berarti saya menjadi orang yang sudah melakukan, tidak. Kita pun juga sama berproses. Iya. Memaknai itu. Sederhananya kayak tadi bilang, mohon maaf, banjir kemarin itu gimana sih? Siapa yang salah? Kita nggak, kalau sekarang kan nggak enak siapa yang salah. Iya. Tetapi kadang yang sering saya pakai obrolan nih pada saat wayang misalnya ataupun ngebondol, saya bilang seperti ini. Kalau misalnya nih jalan nih, ini jalan kita gitu. Iya. Tapi kalau jalan kita yang kita udah pakai, terus kita juga harus menghargai jalan air. Ya, selokan. Ya kan? Sebagai bentuk jalan air. Ini jalan air, ini jalan kita. Sekarang kita tidak menghargai ini jalan air, kita tutup jalan air dengan misalnya sampah atau apapun itu. Yang nyelang margi lah ini air. Amburit yang nyelang margi, ya kan? Jalan kita yang dipakai karena apa ya, jalannya itu sebenarnya merawat alam itu memang penting sekali. Nyelang marginya sopan lagi. Amburit nyelang margi tapi roboh. Tapi kemarin itu nggak isi ampura kayak bablar. Oh iya benar. Tapi masuk akal ya, setuju itu. Masuk akal banget. Jadi kalau aliran airnya kita potong tanpa minta izin mungkin, potong aja ya kan. Akhirnya air nggak ada tempatnya, ya udah dia tiang nyelang margi lah minjem tempat gitu. Cuman minjemnya nggak menjamin tetap aman. Itu celotehan ya. Ketika saya misalnya, untuk apa? Untungnya bahasanya kita memang penting merawat alam kan, palayangan, pawongan, palemahan itu konsep kita. Tapi yang real terjadi, apakah semua memahami dan melakukan itu ya? Itu kayak yang bilang tadi, dia ada dalam buku yang tertumpuk dengan penuh dengan debu. Kesalahannya siapa ya sebenarnya? Ini kan kalau kita bicara misalnya Trihita Karana kan itu sudah sehari-hari nih konsepnya clear ya. Sebenarnya praktek dari Trihita Karana itu adalah hulu teben. Iya. Hulu teben tadi. Jadi ketika kita berpikir bahwa jadi apapun itu mengalir pasti ke bawah. Ketika ini sesuatu yang harusnya mengalir ke bawah, tadi ada sekat-sekat dan lain sebagainya, pasti akan melawan hukum alam. Makanya kan Hulu teben dulu ada, baru bicara Trihita Karana. Kalau Trihita Karana kan tidak jelas di mana posisinya, mana hubungan yang baik dengan cuma itu kan. Jadi tidak pernah berpikir. Jadi konsep hulu teben ini jauh lebih mendalam sebagai filosofi orang Bali. Makanya selalu tidurnya ngajak angin, selalu gunung dijadikan kiblat oleh kita. Nah ke depan kalau gunung sudah mulai habis, ini gimana? Nah iya bener ya. Kalau gunung habis kiblatnya gimana? Gus DJ kajane bingung. Bingung kan? Kayak kaju sebelah kengken nih. Iya bener.
bener. Makanya kan Beleleng dengan Selatan kan beda nih. Menentukan KJ itu kan beda. Itu sebenarnya konsep Ulu Teben. Baru bicara tentang Tri Tekarana gitu. Iya. Makanya hari ini ya ke depan ya tugas kami ya di kampus adalah bagaimana menyederhanakan konsep menjadi sesuatu yang bisa dilakukan sehari-hari oleh anak-anak kita. Konten kreator harus sudah mulai bergerak ke sana sesungguhnya. Saya seneng melihat banyaknya konten kreator sekarang yang tidak melepaskan unsur-unsur budaya Bali di dalam kontennya. Walaupun itu kontennya tren-tren luar ya, karena perkembangan zaman kan nggak bisa dipungkiri. Cuman dengan tidak melepas itu, entah mungkin dari atributnya, entah mungkin dari isi kontennya, entah mungkin dari bahasanya gitu ya. Ini balik lagi sambil ngopi, saya punya pertanyaan agak berat ini. Mungkin banyak yang ingin mendalami sastra itu, banyak mungkin yang ingin mencoba untuk istilahnya menelaah lebih dalam gitu, tapi takut beli karena kan ada isu nih nanti kalau salah baca, kalau baca sastra apa tiba-tiba dibuka set salah baca terbang kan masih ada isu begitu, bahkan saya pun masih merasakan itu adanya isu. Jadi kalau ada apa-apa mungkin saya nanya dulu sama Tok Kakyang atau nanya dulu sama Degri siapa biar diarahin kan gitu, apakah itu benar atau mitos beli sebenarnya beli konsep ajiwirnya ini kalau yang tengah-tengah ini karena apalagi dulu ya tiang belajar nyobain pedalangan tiang kira naskahnya itu karena nontonnya kan setengah-setengah tumben diajak nonton full coba kebalik nih nonton full dari awal sampai akhir itu dari pembukaan aja setelah tiang lihat naskah itu ada yang bahasa Kawi ada yang istilahnya tuh Sansekerta banget beli kan takut ya nanti salah nyebut gimana kan, jadi apakah itu memang harus kita takuti atau gimana? Saya sih melihatnya tergantung sudut pandang kita ya. Nah jadi kan dalam sastra itu lontar-lontar itu kan ada, jadi lontar itu kan tidak hanya bicara konteks mantra misalnya, tetapi di sana kan ada sarananya, ada mantranya, ada apanya sampai berakhir. Nah kalau ini dilaksanakan atau dipraktekkan sesuai dengan apa yang dalam lontar ini bisa ngelihat langsung. Jadi kalau bisa belajar ngelihat. Tetapi kalau ini kita pandang sebagai satu sudut pengetahuan membaca, dia yakin tidak akan ada apa-apa. Persoalannya hari ini adalah banyak orang yang tidak mengerti bahasa Kawi. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Ini yang menyebabkan orang takut baca. Padahal konsep Ajewere itu adalah ini adalah pengetahuan penting yang harus dijaga sehingga tidak boleh sembarangan dibaca. Ini kan jadi sering yang menjadi pertanyaan ini lontar ini weda. Iya, benar. Lontarnya apakah weda kan gitu pertanyaannya. Sebenarnya lontar ini adalah saripati yang telah ditulis oleh leluhur kita diambil dari weda. Misalnya kalau dalam kodifikasi weda itu ada misalnya mimamsa tentang upacara. Dalam lontar itu tidak hanya ansih mantra, tidak hanya upacara, ada mantranya, ada prosesinya, bahkan ada sesuatu yang tidak boleh diatur di sana, yang disebut misalnya satu pelutuk pura itu, semuanya diatur di sana, sehingga ini lontar ini sebenarnya adalah manual book, jadi sebuah buku pedoman yang sudah praktis digunakan oleh kita selaku orang Bali gitu. Inilah yang dijadikan pedoman. Nah, ini karena demikian pentingnya maka disakralkan. Proses sakralisasi inilah yang disebut Ajewere yang ketika mau membaca ada prosesinya gitu. Terlebih-lebih yang disebut sebagai kawisesan itu. Kawisesan itu ya memang harus berhati-hati, makanya harus kita baca pelan-pelan, makanya dalam proses-proses ada undangan-undangan kita belajar sastra itu gitu. Dulu tempat yang dikasih tahu kan, karena tiang nanya katanya nanti kalau baca lontar dari awal sampai akhir itu kadang penudaannya ada di terakhir gitu. Nah takut juga kan anan sing telah ban maju nih sing tawang penudane kengken gitu. Jadi nggak habis baca terakhirnya ada apa kan kita nggak tahu karena obat racunnya lah bilang ya ada di terakhir gitu. Itu jadi karena takut jadinya nggak baca lontarnya, baca salinannya. Baca latinnya aja gitu. Kalau sekarang udah terjawab. Jadi kemarin kan pengalaman saya dari rumah ke rumah lontar itu ya yang penyuluh itu ya. Jadi memang ada taksunya lontar itu karena ada proses pasupati dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ambil lena sana kebiahan Bayu itu beda gitu. Nah, sekarang sudah ada solusinya. Belanda itu telah mendigital hampir 2000 naskah lontar yang sudah terpublis di KLV itu. Jadi kalau saya dengan teman-teman biasanya
foto depannya, setelah itu cek di archive itu, kalau sudah ada, nggak usah saya baca itu, cukup baca yang fotonya, sambil tidur, sambil HP, sambil apa juga bisa baca. Nah ini yang jadi kan beda ya antara konteks barangnya dan isinya kan gitu ya. Iya. Jadi barang ini kan ada proses pasupati dia, sama kayak keris misalnya. Jadi lontar itu kan dianggap sebagai pusaka, ada prosesinya. Nah, yang kita baca kan isinya. Nah, ketika isinya sudah beralih wahana, dia yakin pasti akan berkurang kok ininya. Makanya sudut pandang kita sekarang, sudut pandang ingin melajah kewisesan atau sudut pandang ingin mengetahui informasi. Oke, jadi sebenarnya pengetahuan itu semuanya baik, tergantung kita nih mau mempelajarinya ke arah mana. Jadi jangan pakai landasan takut lah ya untuk mencoba belajar gitu. Kadang apalagi yang sama sekali tidak bisa belum gitu ya mencoba untuk membaca aksara Bali. Nggak apa-apa, mulai dari yang sederhana aja. Di Google banyak banget dah. Google, Wikipedia tuh, aduh, udah banyak sekali wiki bahasa Bali juga sekarang udah banyak lah ya. Kalau ngomongin budaya Bali itu istilahnya karena kita ngomongin jiwa kita sendiri gitu. Kita ngomongin apa yang sudah terlanjur ada. Cuman keresahan-keresahan itu yang kadang-kadang masih apa istilahnya ngeganjal nak gitu kuni. Nah, uli maluan mulek itu, jadi rasa takut itu kan istilahnya ya pasti ada. Kadang mungkin karena terlalu tersugesti mempelajari itu sampai ke bawah ke rumah gitu. Mungkin beli selama mungkin pas ngedalang atau pas perform lah, lagi nari atau pernah nggak ngerasain vibrasi itu? Oke. Ini Bli suka tadi cerita di awal tentang Ajiwira dan lain sebagainya. Terus ada juga proses sakralisasi sebuah lontar misalnya yang bahasanya kita harus bisa memposisikan diri ya. Artinya kalau ini tempatnya tenget ya kita yang nengetin juga dengan cara apa ya? Dengan cara ya bahasanya adalah kalau kita membaca lontar yang sudah tersakralisasi ya tatanan pasti ya kan, tatanan tersendiri, kita juga harus bersih dan lain sebagainya. Nah, misalnya seperti itu. Terus bahasa tentang apakah pernah vibrasi yang berbeda. Ini ada lucu Bli. Di awal ketika saya konsen masuk ke ranah itu memang melalui beberapa tahapan pastinya. Jadi seorang dalang, jadi seorang seniman topeng yang mundut ide sesunan dalam sidekare misalnya. Itu harus ada prosesi pembersihan, soalnya pewintenan bahasanya. Nah, itu dilalui di awal seperti itu. Setelah prosesnya ya kita belajar tentang ya kayak tadi kan ada pakem ya yang dibaca. Misalnya dibaca pakem wayang yang sudah diceritakan tadi pakemnya sudah. Nah, ini ada satu kejadian yang unik sebenarnya ketika saya dapat ngayah wayang. Itu ada bahasanya pengeger gitu pengeger ya dengan mesrane ya atau ada serananya dengan base ya. Base. Saya tidak tahu kalau puja itu hanya diucapkan sekali saja. Sekali saja dalam konteks satu hari, ini teman yang cerita sih. Kalau saya sering sekali ya apalagi dapat tidak hanya saya gunakan dalam saat processing wayang saja, tidak. Kalau dalam hal-hal tertentu ya saya gunakan pengeger itu ceritanya. Bahasa di pengeger untuk pengamanan diri, kita yakini ya. Mungkin Nobdi pernah baca itu. Saya pakai sekali, setelah itu saya pakai yang keduanya. Sakit perut ini. Saya kira ini asam lambung. Asam lambung tidak, ternyata kok muter terus ya. Kok muter sampai ada beberapa teks-teks yang saya baca tentang itu. Ternyata memang harus digunakan sekali dan itu kalau memang mau diaktifkan kembali katanya itu hanya dihayati kembali. Itu sih pemahaman yang saya dapat ya. Sehingga ternyata penundanya yang terakhir adalah saya mandi keramas. Mambo, stres, hilang. Itu salah satu contoh nih, misalnya. Apakah karena kita jiwai? Iya benar. Iya, karena dijiwai. Kita maknai, kita yakini, iya benar. Maknai, dan itu betul-betul membantu saya dan memberikan sebuah kepercayaan diri. Kalau secara psikologis biar percaya diri, bisa diterima juga gitu. Kalau kita meyakini itu. Nah, itu bahasa yang memang kalau kita berusaha memaknai dengan sungguh-sungguh ya
itu yang terjadi. Itu salah satunya ya. Banyak juga salah-salah yang banyak. Kejadian-kejadian yang pernah dialami ya banyak sebenarnya terjadi yang unik-unik ya di luar nalar kita. Saya pun juga tidak paham tentang hal itu. Iya. Kadang kok bisa begitu ya. Tapi pakem wayang itu harus kuncinya. Jadi seorang dalang dharma pewayangan kunci. Jangan sampai hanya sebuah konsep saja, tapi itu harus betul-betul dilakoni. Kalau saya personal ya, ya dharma pewayangannya itu harus memang betul-betul satu dipahami dan runut. Nah itu dia, susah beli kan, jadi harus mempelajari, bukan cuma membawakan aja. Ya ibaratnya jadi artis lah, ya kan? Ibaratnya jadi artis lah, pengen melakoni karakter yang antagonis, kan kita harus mempelajari juga ini karakter wayangnya gimana, antagonisnya segimana, pembawaannya gimana, kan gitu ya. Kalau misalnya saya izin untuk dicontohin satu aja gitu, ya kan? Ini pasti yang penonton. Ayo contohin pasti gitu. Satu ini aja, satu kalimat aja mungkin beli yang biar gitu. Kalau misalnya nih ketika tokoh Bima misalnya, ini dari versi saya nih. Yeah. Maaf nih suhu-suhu yang sudah ini banyak teman-teman seniman buleleng Aji Jero Somroli itu suhu saya itu mungkin teman-teman banyak sudah yang punya karakter sendiri kalau misalnya. Layan mangkanu, ayo dek kita aku hojarlah. Contoh kena kewisesan ini. Misalnya dengan nada yang lebih besar. Kita pun juga ekspresifkan dengan gerakan wayang itu sendiri. Wah, ian mangkanu itu misalnya dengan suara yang lebih lebih keras. Ya kalau di wayang itu kan ada suara yang memang diafram, suara yang itu. Kalau mata dedeling di wayang itu ya lebih karakternya lebih keras itu misalnya. Iya. Kalau yang lebih halus singgah inganiku yang ibu. Itu misalnya. Ketika Dharma Wangsa matur kepada Ibu Kunti. Iya. Angkat dia pun apa? Itu misalnya dengan ada yang ya kalau tergantung sih mata ada deling, mata yang melotot itu ada yang mata yang sipit, ada yang bahasanya kalau di wayang Parwo itu tokoh Pandawa, tokoh Korawa itu pengkarakternya berbeda. Seperti itu misalnya. Itu susah sekali itu ya ampun. Saya tuh kalau lihat yang lagi perform kan mungkin jero dalangnya yang lagi tampil tiang yang capek. Karena kan mengubah karakter suara susah banget itu. Yang dari sedih lah, dari ini. Nah, kalau mungkin dari beli yang kalau lagi istilahnya Bliman di kampus pasti ilmunya kan ke bawah di kehidupan sehari-hari ya. Teorinya penerapannya. Nah, kalau beli dia pernah nggak secara nggak sadar gitu karakter itu malah kebawa ke kehidupan? Kalau ke bawah sih rasanya tidak pernah, hanya saja ketika saya selaku masuk ke pedalangan itu dari 2020 kemarin. Ini masih sangat belia sekali sebenarnya. Proses masih belajar banyak. Hanya ya dalam proses pembelajaran itu tidak hanya ketika saya duduk belajar membaca, tidak hanya itu, tetapi di proses kehidupan sehari-hari kadang terbawa dalam artian ya ketika bawa sepeda motor misalnya. Nah, ya itu kan. Saya pulang dari Singaraja ke Denpasar nih, karena istri di Denpasar, sambil liatin istri lah bahasanya, takut nanti istrinya hilang. Kita nyari lagi. Dari sini dari Gitjek kita sudah mulai nih Om Awi Genam Astu nama Sidam. Mayan mancan dekat shortcut tuh. Sudah mulai nih kita nyacah parwonya seperti apa gitu. Sampai di daerah Denpasar itu sudah ada di posisi gini raksasa yang keluar pakai helm, seret ada lampu nih, diam tak di sebelah nih orang banyak kan ya, tetapi saya tidak sadar. Dia bawa motor, di sebelahnya ada orang yang saya baru sadar ketika dia respon, ini ngapain itu? Dia wow ya terbawa gitu ceritanya sampai di sebelah ini
ngapun itu langsung tutup helm lagi. Itu terbawa dan tanpa sadar kalau kita memang. Iya. Yang saya kasihan mah yang di jalan yang lain ya. Sampai di rumah cerita tuh beli, wih ragu tuh ini nepuk nang apa motor. Ada fotonya yang viral. Jalan bahaya ini. Ketika jero dalang motoran ya. Tuh pasti ya dijadiin potongan TikTok gitu. Pasti. Nah, yang terakhir lucu banget lagi itu masih lucu lagi itu. Di jalan ke bawah karakternya. Pas marah di rumah kan, wah Pak Kulon gitu. Aduh, ngelekas. Aduh, lucu banget. Aduh. Apa yang pengen Beli Nyoman sampein lah sama penonton kita yang kalau di YouTube kita segmentasi budayanya tuh tinggi banget gitu. Apa yang pengen disampaikan spesial tentang budaya dan bahasa Bali lah. Yang penting adalah ke depan generasi muda Bali itu harus mulai melek dan melihat siapa diri kita gitu. Kadang orang Bali itu sekarang sudah mulai kehilangan bahkan meniru identitas orang luar gitu. Padahal kita punya identitas yang sangat dicari-cari oleh orang Barat. Bahkan hari ini yang sering saya katakan adalah bagaimana orang Barat mulai sekarang mencintai alam. Sebenarnya dari awal kita sudah diajari untuk mencintai alam melalui sumber-sumber sastra yang ada, teks-teks yang ada. Ya ke depan ya kita harus mulai menggali itu lagi, mulai mempraktekkan lagi, dan yang terpenting adalah mengingat-ingat kembali apa yang menjadi warisan leluhur kita. Karena di alam bawah sadar kita ada. Kalau kita senang melihat yang indah-indah itu atau yang suka mencium bau-bau yang harum itu sebenarnya setiap hari kita lakukan. Dupe, ada bunga, itu kan sebenarnya sesederhana itu hidup kita. Kalau mau rumah kita indah, menanamlah bunga. Jadi ketika kita ngatur rencana itu sebenarnya bicara membuat rumah kita indah. Malah bunga di rumah untuk diaturkan. Jadi ketika ngaturang dupe, jadi baunya harum, siapa yang tidak senang rumahnya harum dan lain sebagainya. Nah ini kan sebenarnya adalah filosofi leluhur kita yang hari ini kita hanya sekedar melakukan, tidak menjadikan itu sebagai laku kehidupan kita menjadi orang Bali. Makanya kenapa orang Barat datang ke Bali itu, wah saya mau datang lagi ke Bali, saya mau datang ke Bali. Bahkan sekarang sudah banyak memiliki aset di Bali gitu. Dan ini kan sangat mencemaskan sebenarnya. Jadi jangan sampai orang Bali nanti kehilangan lakunya menjadi orang Bali gitu sih. Iya, jangan kehilangan lakunya menjadi orang Bali. Ya sih, dari Beli Kade. Oke. Dari tadi kita ngomong masalah bahasa ya, bahasa Bali. Menjadi pertanyaan bahwa masihkah ajeg bahasa Bali kan gitu ya di awal kita obrolin tadi, masihkah ajeg? Kalau dari sudut pandang saya sendiri memang vitalitas dari bahasa Bali itu ya masih dalam tatanan yang aman bahasanya, tapi tidak memungkiri bahwa akan ada ancaman besar. Sehingga di sini ada paradoksnya, Beli. Dari paradoksnya yang pertama, secara penutur bahasa Bali itu sekarang ini pemerintah juga sudah merespon dengan peraturan pemerintah itu ya, Bli. Perda dan Pergub 78 78 dan 80. Oke. Yang kita hari Kamis berpakaian itu juga menggunakan bahasa Bali dan lain sebagainya. Pemerintah Astongkara sudah merespon dengan baik. Jumlah penutur kalau masih proses keberagamaan kita, ritual keagamaan itu ada, masih aman bahasanya. Tetapi itu paradoksnya yang pertama ya aman dalam hal itu, tetapi di sini ada rapuh. Rapuhnya apa? Rapuh dalam hal penggunaan sehari-hari. Penggunaan sehari-hari dan juga ya perjuangan dalam perkembangan era sekarang. Pengaruh modernisasi dan lain sebagainya. Paradoksnya itu. Satu, kita masih aman bahasanya. Kalau kita berbicara berpandangan aman gitu lagi. Tapi ya sehari-hari bagaimana kan gitu. Penggunaan sehari-hari dan juga ya problemnya adalah tergerus dari perkembangan teknologi. Sehingga yuk yatne sarang sami. Yatne sarang sami bahwa apa yang kita punya milik kita sendiri, kita maksimalkan sendiri. Jangan hanya menjadi sebuah konsep belaka dalam tumpukan buku yang berdebu. Nah, jangan jadi konsep belaka dalam tumpukan buku yang berdebu. Ini nggak kerasa kita udah ngobrol hampir 1 jam loh. Nggak kerasa ya. Thank you banget buat kamu yang masih nonton di channel kita di video ini. Like, komen, dan share kalau kamu suka dengan topik-topik apa yang pengen kita bahas. Siapa yang pengen kita undang lagi, langsung aja drop di kolom komentar. Dan ingat, tetap jaga ajeg. Karena bahasa dan budaya Bali tidak bisa dibeli. See you in the next video.
Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.